Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji biasa. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dan sayangnya cukup sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu tentang hukum merusak rumah tangga orang lain dalam pandangan Islam. Apakah ini termasuk dosa besar, apa saja bentuk-bentuknya, dan bagaimana ancamannya menurut syariat? Rumah tangga dalam Islam adalah institusi suci. Allah menyebut pernikahan sebagai mitsakan galiza, yaitu perjanjian yang sangat kuat dan berat. Maka, merusak rumah tangga orang sama saja dengan menghancurkan perjanjian agung yang diikat atas nama Allah. Merusak rumah tangga orang lain bukan hanya soal perselingkuhan. Bisa jadi lewat hasutan, fitnah, campur tangan yang tidak perlu, atau menjelek-jelekkan salah satu pasangan agar rumah tangga mereka runtuh. Semua ini bisa tergolong dosa besar jika diniatkan untuk memisahkan suami dari istri atau sebaliknya. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami, orang yang merusak hubungan antara seorang wanita dengan suaminya." Hadits ini sangat tegas. Artinya, siapapun yang dengan sengaja membuat keretakan antara suami dan istri, maka ia bukan termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat rahmat. Bentuk kerusakan rumah tangga bisa bermacam-macam. Ada yang dilakukan karena cemburu, ada karena iri hati, ada karena niat ingin merebut salah satu pasangan. Bahkan, kadang dilakukan dengan niat membalas dendam atau sekadar ingin melihat orang lain gagal. Dalam fikih, perbuatan semacam ini bisa masuk dalam kategori tahrish, yaitu menghasut dan memprovokasi salah satu pasangan agar membenci pasangannya. Perbuatan ini tidak hanya dilarang, tapi juga memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan dan menutup aib rumah tangga orang lain. Maka siapa yang justru membuka celah perpecahan, apalagi menjadi penyebab perceraian, maka ia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Ciri utama orang yang suka merusak rumah tangga orang lain adalah suka bergosip, menyebarkan kabar tidak benar, dan memperbesar masalah yang kecil. Ia tidak mencari solusi, tapi justru menikmati kekacauan. Dalam Islam, ini disebut sebagai namimah, atau adu domba. Adu domba adalah salah satu dosa yang sangat dibenci. Rasulullah bersabda bahwa orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Artinya, ini bukan dosa kecil yang bisa dianggap remeh. Bahkan, jika adu domba ini menyebabkan perceraian, maka dosanya berlipat-lipat. Ada pula yang merusak rumah tangga dengan cara menggoda salah satu pasangan. Entah dengan rayuan, perhatian berlebihan, atau bahkan pendekatan spiritual seolah-olah menawarkan pencerahan, padahal tujuannya adalah menjauhkan suami dari istri atau sebaliknya. Dalam Islam, ini disebut sebagai khianah, pengkhianatan. Baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetap haram hukumnya. Rasulullah sangat melarang wanita mendekati laki-laki yang sudah beristri, atau laki-laki mendekati wanita bersuami, meskipun atas nama cinta. Cinta bukan pembenaran untuk merebut pasangan orang. Cinta yang benar itu menjaga, bukan merusak. Jika kita mencintai seseorang, tapi dengan cara menghancurkan rumah tangganya, maka itu bukan cinta yang diberkahi, tapi hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan. Dalam banyak kasus, orang yang merusak rumah tangga orang lain sering merasa bangga. Ia merasa menang, tapi sesungguhnya ia sedang menggali lubang dosa yang dalam. Di akhirat nanti, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap air mata, perpisahan, bahkan trauma anak-anak korban perceraian. Orang-orang seperti ini disebut dalam Al-Quran sebagai al-mufsidun, yaitu para perusak. Mereka mungkin tidak membunuh secara fisik, tapi mereka membunuh kebahagiaan, kepercayaan, dan ikatan suci antara dua insan yang telah Allah halalkan melalui pernikahan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205, Allah berfirman, "Dan apabila dia pergi, dia berusaha membuat kerusakan di bumi, merusak tanaman-tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan." Ini peringatan keras bagi siapapun yang berniat memisahkan rumah tangga orang. Merusak rumah tangga tidak harus dengan niat jahat secara terang-terangan. Kadang niatnya hanya memberi saran, cuma curhat, sekedar saring. Tapi jika itu membuat pasangan jadi curiga, tidak harmonis, atau bahkan sampai pisah ranjang, maka itu sudah termasuk tindakan destruktif. Islam sangat ketat dalam menjaga kehormatan keluarga. Bahkan orang tua, mertua, atau sahabat pun tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga jika tidak diminta.
Apalagi jika campur tangan itu justru menambah keruh suasana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain, maka Allah akan ganggu kehidupannya di dunia maupun akhirat. Hadits ini menunjukkan bahwa ada balasan langsung yang akan Allah berikan atas tindakan jahat tersebut. Lalu bagaimana jika seseorang menyesal karena dulu pernah merusak rumah tangga orang? Islam adalah agama yang penuh rahmat. Selama pintu taubat belum tertutup, masih ada jalan kembali. Tapi taubat harus sungguh-sungguh, menyesali perbuatan, meminta maaf jika bisa, dan tak mengulanginya lagi. Taubat dari dosa ini harus disertai perbaikan hubungan, berhenti mencampuri urusan orang lain, dan mulai menjaga lisan serta pergaulan. Karena salah satu penyebab dosa seperti ini adalah terlalu bebasnya pergaulan tanpa batasan syar'i. Sahabat ngaji biasa, rumah tangga adalah miniatur surga di dunia. Maka merusaknya sama saja dengan menabur api di taman surga. Jangan sekali-kali merasa bangga dengan peran sebagai perusak, karena Allah bisa membalas lebih pedih dari yang kita kira. Penting juga kita ajarkan pada anak-anak, saudara, dan teman-teman kita tentang pentingnya menjaga kehormatan rumah tangga orang lain. Jangan sampai media sosial kita jadi tempat menyebar aib atau menggoda pasangan orang lain secara diam-diam. Setiap keluarga punya ujian. Tapi tugas kita sebagai sesama muslim adalah membantu menjaga, bukan meruntuhkan. Kalau tidak bisa membantu menyelamatkan, minimal diam dan jangan menambah masalah. Merusak rumah tangga juga bisa lewat sihir dan dukun. Ini sangat berbahaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman menggunakan sihir untuk memisahkan suami dari istrinya. Dan ini termasuk dosa syirik yang paling besar. Jangan pernah bermain-main dengan sihir, pelet, atau amalan sesat hanya karena ingin merebut pasangan orang lain. Ini bukan hanya dosa, tapi mengundang murka Allah secara langsung. Jika rumah tangga kita sedang diganggu, maka perkuatlah dengan doa, salat malam, dan komunikasi sehat. Jangan langsung menuduh atau menanggapi dengan emosi. Tapi juga jangan diam jika ada orang yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Mari kita doakan rumah tangga kita dan orang lain agar selalu dijaga oleh Allah. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak datang begitu saja, tapi harus dijaga dari gangguan luar dan dalam. Bagi yang masih lajang, ingatlah bahwa jodoh tidak akan datang dengan cara merampas milik orang lain. Jika kita ingin rumah tangga yang diberkahi, maka harus kita bangun di atas pondasi yang halal dan bersih, bukan dari reruntuhan rumah tangga orang lain. Semoga Allah lindungi kita dari godaan untuk merusak rumah tangga siapapun. Jadilah penolong, bukan perusak. Jadilah penyejuk, bukan penyulut. Karena Allah melihat setiap niat, setiap kata, dan setiap langkah kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang sadar pentingnya menjaga rumah tangga dan tidak merusak milik orang lain. Sampai jumpa di episode ngaji biasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.